Halo Bapak Ibu, selamat datang di TK Eksperimental Mangunan. Di hari ini sosialisasi visi, misi, dan program sekolah kita di tahun ajaran baru 2021-2022. Bapak Ibu, di sekolah ini kita meyakini bahwa tidak ada anak yang berbeda. Setiap anak terlahir dengan potensinya masing-masing. Dan potensi inilah yang ingin kita sama-sama mengharapkan di sekolah. Selain itu juga kami meyakini bahwa sekolah adalah seluruh masyarakat dan seluruh masyarakat adalah sekolah. Dengan demikian, tantangan masa pandemi ini akan menjadi hambatan bagi kita semua untuk memekarkan diri anak kita dan juga memekarkan diri kita. Apa visi dari Sekolah Eksperimental Mangunan? Visi Sekolah Eksperimental Mangunan adalah sekolah sebagai komunitas pembelajar yang eksploratif, kreatif, dan integral. Lalu apa sih yang dimaksud dengan komunitas pembelajar? Komunitas adalah kumpulan dari orang-orang yang mau belajar, yang terus belajar dan saling belajar. Ini yang disebut sebagai komunitas pembelajar. Dalam komunitas ini terjadi perjumpaan, yang tentu saja perjumpaan yang saling memberikan kesaksian hidup. Dan juga dalam komunitas ada nilai-nilai utama yang tertransfer melalui perjumpaan. Dalam hal ini di TK Eksperimental Mangunan, nilai yang disasar adalah nilai gembira, peduli, mandiri, dan juga percaya diri. Di dalam komunitas, komunikasi dan perhatian personal menjadi pilar utama. Di tahun ini juga Sekolah Eksperimental Mangunan sebagai satu komunitas yang tentu saja mempunyai tujuan dan fokus yang sama, maka kami akan berfokus pada sekolah yang adalah masyarakat sebagai komunitas pembelajar. Di tahun ini kita berada di lokasi sekolah yang baru di daerah Cupuwatu. Maka kita ingin memberikan warna atau nuansa dan iklim yang baru di sekolah kita dengan semakin menyadari akan sekolah yang adalah masyarakat. Apa yang dimaksud dengan sekolah adalah masyarakat? Istilah ini adalah istilah yang mau menekankan pada sumber belajar. Ternyata sumber belajar tidak hanya secara formal yang telah ditentukan baik oleh pemerintah maupun sekolah ini sendiri, tetapi juga ada jalur non-formal dan juga informal. Dengan sekolah adalah masyarakat ini membuka peluang yang sangat besar bagi kita bahwa ketika masa pandemi ini Bapak Ibu semuanya berada di rumah adalah bagian dari pendidikan informal dan juga pendidikan non formal ini akan sangat mendukung perkembangan diri anak. Mewujudkan siswa yang eksploratif, kreatif, dan integral melalui perkembangan 7 modal dasar. Di sekolah ini tujuan utama adalah kita ingin bersama-sama memekarkan diri anak yang eki. Dan tentu saja agar anak ini eki, maka guru dan orang tua pun juga harus eki. Maka visi yang kedua adalah mewujudkan guru yang inovatif, pelopor eksploratif. Yang ketiga adalah mewujudkan suasana sekolah yang merdeka berkreasi. Suasana atau iklim perlu dibangun di sekolah, yaitu kemerdekaan dalam berkreasi. Lalu bagaimana kita mewujudkan misi ini? Untuk mewujudkan misi ini, kita menggunakan yang namanya gerak bersama Sidaya. Apa itu gerak bersama Sidaya? Dalam komunitas pembelajar ada beberapa aspek atau komponen yang sangat utama. Yang pertama itu adalah materi generatif atau gerak. Materi generatif membangun suasana belajar yang eksplorasi, menumbuhkan rasa kagum, heran, dan bertanya mengenai sumber belajar di sekitar kita. Di sini kita semakin menyadari bahwa sumber belajar tidak hanya ada di sekolah, tetapi juga ada di rumah, ada di lingkungan sekitar masyarakat. Dan ini adalah ekspresi dari sekolah adalah masyarakat. Yang kedua adalah kita mewujudkannya dengan aktif. Aktif yang dimaksud adalah rasa kagum, heran, dan bertanya ini hendaknya menggerakkan anak kita semua untuk mencoba dengan gembira dan juga kreatif untuk berkreasi. Nah, disinilah dunia giwar ini semakin ditantang agar kita semua semakin bisa menemukan alternatif solusi dari permasalahan yang ada. Yang ketiga adalah berdaya guna.
Berdaya guna adalah kita kembali melihat apakah proses anak itu bermanfaat bagi kehidupan sekitarnya. Ini adalah bagian dari sisi integral. Dan di sekolah kita juga seringkali kita melakukan refleksi yang kritis, apakah yang kita lakukan ini berguna untuk orang-orang di sekitar kita atau bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Jadi berdaya guna dan juga berdaya dampak. Yang keempat yaitu kerjasama. Kerjasama ini menjadi sesuatu yang sangat utama. Karena melalui kolaborasi, relasi yang terbuka antara guru, orang tua, dan lingkungan masyarakat ini menjadi kunci atau pilar untuk bagaimana mewujudkan komunitas pembelajar, bagaimana mewujudkan misi kita. Yang kelima adalah passion. Bagaimana kita membantu anak-anak untuk menemukan passion, menemukan potensi, minat, atau bakat yang dimiliki dalam dirinya. Dan yang tentu saja nilai yang diperjuangkan bersama. Dalam hal ini untuk di TK kita memperjuangkan nilai gembira, peduli, mandiri, dan percaya diri. Dan yang keenam adalah mewujudkannya dalam bentuk budaya. Ketika kita bisa menghidupi materi generatif, aktif, berdaya guna, kerjasama, dan passion, tentu saja akan terbentuk budaya belajar, budaya eki dalam sekolah kita. Maka untuk mewujudkan anak yang eki, salah satu misinya kita mempunyai kurikulum. Kurikulum kita adalah pohon kurikulum Mangunwijaya, disimbolkan dengan pohon yang seperti dilihat di gambar ini. Pohon kurikulum Mangunwijaya bersifat organis, artinya utuh, tak terpisahkan dengan yang lain, dan juga saling berkaitan, tak terpisahkan. Dan kami melihat bahwa kurikulum itu adalah anak sendiri. Kurikulum bukan hanya sekedar perangkat pembelajaran yang dirancang untuk anak, tapi kurikulum itu adalah anak. Di dalam pohon kurikulum ini, Bapak Ibu melihat adalah bagian akar, batang, daun, dan juga alam. Di bagian akar ada orientasi diri atau identitas dan orientasi diri, dan ini menjadi fondasi yang sangat penting, di mana anak belajar untuk mengenal siapa dirinya, dari mana ia berada, dan juga untuk apa ada di dunia ini. Di bagian batang juga kita melihat bagaimana seorang anak atau kita semua juga ditopang oleh kemampuan kognisi yang sehingga akhirnya kita akan menghasilkan buah, atau di bagian daun adalah guna dan juga citra. Dan di alam, di sekolah eksperimental Mangunan juga kita mempunyai beberapa pembelajaran khas. Di TK ada koper. Koper adalah kotak pertanyaan, dan ini difasilitasi dengan bagaimana anak suka bertanya, orang tua gembira menjawab. Yang kedua adalah membaca buku bagus. Membaca buku bagus adalah membaca tokoh-tokoh yang bisa menjadi inspirasi nilai-nilai tertentu dalam hidup. Dan berikut adalah komunikasi iman. Alam yang lain juga adalah program-program literasi, pustaka, literasi ekologi, dan literasi sosial yang akan mendukung tumbuhnya pohon ini atau juga untuk memekarkan diri anak. Maka anak seperti apa sih yang ingin kita kembangkan di sekolah kita? Profil kita itu adalah anak jempol. Mengapa anak jempol? Karena jempol ini adalah simbol dari anak yang merasa bangga pada dirinya karena ia mencintai dirinya dan kemudian menemukan potensi yang ada dalam dirinya dan yang kemudian juga bermanfaat bagi orang lain. Itulah anak jempol. Nah, profil anak jempol ini adalah anak sebagai peneliti pemula. Mengapa peneliti pemula? Karena kami meyakini bahwa semua anak itu adalah filsuf kecil yang kemudian berawal, yang suka bertanya. Dan dengan pertanyaan itu sebenarnya dia mulai melakukan eksplorasi, mencari tahu, dan itu adalah bagian dari seorang peneliti pemula. Ya, seperti yang disampaikan di sini, berani bertanya, gembira bercerita. Dari pertanyaan itu dia bisa menemukan jawaban dan kemudian sampai menceritakan apa yang ditemukannya dan terampil membahasakan pengalaman indrawinya. Pengalaman indrawi sangat penting sekali karena pada anak-anak usia TK seperti ini,
Optimalisasi indera menjadi sesuatu yang sangat penting sekali, dan bahasa tak selamanya adalah bahasa tertulis atau bahasa yang verbal, tetapi ada bahasa-bahasa tubuh lain yang perlu dibaca dalam diri anak. Yang ingin kita mekarkan adalah 7 modal dasar. 7 modal dasar itu terdiri dari karakter, dalam hal ini gembira, peduli, mandiri, dan percaya diri. Lalu bahasa yang akan kita fokuskan tentang bagaimana kemampuan anak dalam berkomunikasi. Lalu yang ketiga adalah orientasi diri. Di orientasi diri ini kita akan mengajak anak untuk semakin mengenal dirinya, di mana keberadaannya, dan mengapa ada di sini. Yang keempat adalah logika kuantitatif. Logika kuantitatif lebih mengarah tentang bagaimana gembira, clear dalam berpikir. Dan yang paling utama adalah kegembiraan. Piranti adalah tentang bagaimana menggunakan alat sesuai dengan guna dan juga citranya. Lalu kerjasama ini lebih menekankan pada setia kawanan, komitmen, sehingga semua orang bisa memberikan kontribusi akan apa yang dimilikinya dalam sebuah komunitas atau dalam pembelajaran. Lalu yang terakhir adalah olahraga. Olahraga tidak hanya secara fisik atau bukan hanya sekedar prestasi, melainkan olahraga juga berfokus pada bagaimana dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, dan juga tentang bagaimana anak-anak dilatih untuk setia dengan dan menjalankan kesepakatan yang telah ditentukan, suportif. Itu adalah 7 modal yang ingin kita kembangkan bersama. Di tahun ini, untuk memayungi semua pembelajaran kita, maka kita akan bersama-sama dipayungi atau disemangati oleh semangat Nggiwara Sesarengan di Kampung Merdeka.